Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Intan Karlina, dosen Fakultas Kebidanan. Pada hari ini kita akan belajar pada mata kuliah Keterampilan Dasar Kebidanan dengan topik prosedur pemeriksaan fisik. Prosedur pemeriksaan fisik ini sangat berguna untuk adik-adik mahasiswa pelajari hingga kompeten. Kenapa? Karena pemeriksaan fisik ini adalah satu upaya untuk mendiagnosa suatu penyakit. Tidak hanya untuk mendiagnosa, tapi sebagai salah satu upaya antisipasi dari status kesehatan untuk masa depan pada setiap individu. Mari kita simak video pembelajaran mengenai pemeriksaan fisik pada umumnya. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan abdominalis, kita melakukan pemeriksaan genitalia. Pada kasus pasien ini kan perempuan. Nah, pada saat pemeriksaan ini kita jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. 6 langkah cuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan juga pada tangan satunya. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan juga pada tangan satunya, kemudian bilas. Cuci tangan kita menggunakan barak shot. Selanjutnya kita bantu pasien membuka pakaiannya dan jangan lupa kita menggunakan handscone. Handscone-nya boleh yang bersih atau ditetes. Oke, kita inspeksi bagian dari genitalia ini. Kita lihat apakah pengeluarannya berwarna apa. Apakah ada darah atau berwarna hijau atau berwarna kuning. Yang normal adalah putih. Dan yang selanjutnya kita inspeksi juga apakah ada pembengkakan pada kelenjar Bartholin atau kelenjar Schencknya dan pada bagian labia mayora kanan dan labia mayora, ini kanan, ini kiri. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi. Kita cek pada kelenjar Schencknya. Kita bisa menggunakan tunjuk kita di kelenjar Schencknya itu berada posisi di atas vagina dekat dengan uretra. Saat kita lihat apakah ada pengeluaran atau tidak. Kalau ada pengeluaran, warnanya apa. Lalu kita ke bagian kelenjar Bartholin kanan dan kiri. Kita lakukan sedikit pengurutan dengan menggunakan dua jari kita. Set, set. Nah, seperti itu pada pemeriksaan genitalia. Dan kita juga lihat anusi apakah ada hemoroid atau tidak. Dan jangan lupa setelah itu kita dekontaminasi ke larutan enzimatik handscone kita. Dan jangan lupa bereskan alat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Pertama kita inspeksi, lalu setelah kita inspeksi kita lakukan palpasi, kita lakukan perkusi dan auskultasi. Inspeksi kita lihat bagian punggung apakah terjadi kelainan pada tulang, lordosis, skoliosis. Pada kasus pasien ini inspeksinya tulang pasiennya normal. Selanjutnya kita lakukan traktir permitus atau palpasi dengan traktir permitus. Oke, Ibu coba sebutkan angka 77. 77. Oke, lagi? 77. Ya. Pada saat pasien melakukan penyebutan 77, kanan dan kirinya berbunyi bergetar bersamaan. Selanjutnya kita lakukan perkusi dari bagian terjauh. Oke, terus selanjutnya kita juga lakukan pengecekan pada bagian ginjal bagian belakang. Ibu kalau saya tekan gini sakit nggak? Enggak. Oke, sebelah sini? Enggak. Oke, selanjutnya kita lakukan auskultasi. Nafas yang panjang, hembuskan. Oke, tidak ada bunyi bronkia ataupun bising ya. Oke, bagus. Selanjutnya Bu kita cek bagian ekstremitas tangan dan kaki. Boleh menghadap ke sini. Ya. Oke, ini saya tarik ya karena kaki Ibu tidak boleh menempel. Ya,
Sekarang kita cek bagian tangan dulu ya Bu ya. Coba kedua tangannya sebelah ya. Kita cek simetris atau tidak, sejajar atau tidak. Oke, sejajar ya Bu ya. Kita cek turgor kulit juga. Oke, bagus ya turgor kulitnya karena tidak negatif, tidak positif karena dia kembali dalam waktu kurang dari 1 detik. Selanjutnya kita cek apakah ada udim atau tidak. Tidak ada. Baru setelah itu coba gini Bu. Nah, kita cek sebelah sini, taruh dulu takutnya pegel ya. Kita cek kuku dan pergerakan tangannya. Sakit nggak Bu? Oke. Ya. Tangan satu lagi. Oke. Sekarang coba genggam tangan saya dengan eratnya. Oke. Sekarang tahan tangan badan Ibu, saya dorong ya. Oke. Sekarang Ibu dorong saya. Oke, kekuatan Ibu bagus ya. Selanjutnya saya cek bagian refleks ya Bu, refleks pada tangan Ibu, ditekuk ininya. Kita lakukan penekanan pada sikut bagian atas ini. Oke. Oke. Rasa? Oke. Ya. Selanjutnya kita bagian pada kaki. Maaf Ibu, kaos kakinya boleh dibuka. Oke, ini dilipat sampai sini. Oke, agak maju dikit Bu. Ya, kakinya diluruskan yang satu, yang ini taruh dulu. Oke, kita cek apakah ada udim atau tidak pada bagian tulang tibianya. Oke, ada. Selanjutnya kita cek refleks pada telapak kakinya. Maaf sebelah gini. Oke, berfungsi baik ya. Oke. Lanjut bagian refleks patella. Dilemaskan Bu. Oke. Dilemaskan. Ya. Oke Ibu, selesai rangkaian pemeriksaan kita. Oke, ada ketidaknyamanan? Cukup, oke. Nanti kita konseling ya Bu ya setelah ini. Setelah dilakukan prosedur pemeriksaan fisik, kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan konseling dan memberitahukan hasil dari pemeriksaan fisik. Dan bila terdapat ketidaknormalan pada hasil pemeriksaan fisik, kita sebagai tenaga kesehatan wajib untuk melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi. Contohnya seperti rumah sakit. Demikian video pembelajaran mengenai pemeriksaan fisik. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat!